menyangkut persoalan keolahragaan kita di Sulawesi Selatan, apa yang saya amati selama ini, terutama akhir-akhir ini, pasca PON, kita lihat sendiri bagaimana PON Papua kemarin, kita lihat bagaimana prestasi kita yang sangat terpuruk. Saya pernah memimpin sebagai komandan Satgas PON tahun 2008. Dan saat itulah puncak prestasi Sulawesi Selatan, kita mencapai ranking 6 pada peringkat 6 pada PON itu tahun 2008 itu di Kalimantan Timur. Nah, memperhatikan kondisi yang terakhir ini kan ya rasanya sedih sekali karena prestasi baik perolehan medali kita cuma 11 medali dibandingkan ketika kita pada saat PON di Kalimantan Timur itu kita medali emas saja kita 25 medali emas, terus medali peraknya 28. Nah, itu 20 kurang lebih juga 26 kalau tidak salah, atau 28 juga medali perunggu. Jadi sekitar 60-an 70-an medali kita peroleh. Kalau kemarin ini kan total medali cuma 37 kalau tidak salah. Nah, ini kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan bagi saya sebagai seorang olahragawan ya, dan yang sekarang ini banyak terlibat dalam pembinaan olahraga. Nah, terkait itu maka memang saatnya barangkali Sulawesi Selatan yang memang kita tahu sejak lama Sulawesi Selatan ini adalah gudangnya atlet-atlet nasional sebenarnya. Dari dulu ada pameonya Sulawesi Selatan itu bahwa Sulawesi Selatan itu tidak perlu beli atlet. Sulawesi Selatan itu malah menghasilkan atlet-atlet yang banyak dibeli oleh daerah-daerah lain. Nah itu. Nah itu kebanggaan kita juga dari sejak dulu. Nah beberapa cabang olahraga yang jadi pendulang-pendulang emas di masa lampau itu sekarang juga tidak memperlihatkan prestasi yang yang cukup baik, malah terjadi penurunan. Ada memang cabang juga yang sebenarnya kita jadikan andalan seperti olahraga dansa, itu sama sekali tidak diadakan lagi, tidak dilaksanakan pada saat PON kemarin. Tapi pada intinya bahwa memang kalau kita mau maka berpulang kepada pimpinan KONI itu sendiri. KONI tempat yang dimana cabang-cabang olahraga ini menjadi anggota daripada KONI. Nah, oleh karenanya KONI harus betul-betul mencari figur pimpinan yang betul-betul capable, bisa diterima oleh seluruh cabang-cabang olahraga, dan juga bisa mengayomi atlet-atlet dengan baik, dan juga dengan pengurus-pengurus KONI-nya sendiri. Nah, termasuk juga menggerakkan dan melakukan talent scouting di daerah-daerah. Karena kita kan tidak bisa terlalu mengandalkan bahwa atlet yang baik itu cuma ada dari Makassar. Kita harus pikirkan atlet-atlet itu juga ada di daerah, dan untuk talent scouting kita sudah punya satu event, yaitu Porda. Nah, Porda sedikit waktu lagi, tidak lama tahun depan sudah harus terlaksana ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi ajang untuk talent scouting. Tetapi itu kan tidak bisa sekedar begitu saja, harus ada proses selanjutnya bagaimana kemudian rekrutmen terhadap atlet-atlet ini untuk kemudian kita bina secara baik. Nah, saat ini kita berbicara untuk figur KONI itu sendiri, figur pimpinan KONI itu memang harus orang yang pernah memperlihatkan prestasi yang baik ya di masa lampau. Dia sudah mengikuti perkembangan keolahragaan kita dengan baik, dan kemudian juga memang berhasil dalam memimpin KONI di masa lampau. Nah, ini kita daripada kita cari lagi figur yang masih baru yang harus meraba-raba lagi bagaimana membuat program dan lain-lain, saya kira tidak perlu kita terlalu macam-macam lah. Kita sudah pernah punya program-program yang bagus, malah dicontoh oleh daerah-daerah lain, oleh provinsi lain. Nah, itu terbukti dari tahun 81, salah satu program yang jadi andalan pada waktu itu dilakukan oleh Pak Matalata pada waktu itu, almarhum. Itu salah satunya adalah model T-shape jangka panjang dan lain-lain itu. Nah, itu memperlihatkan satu keberhasilan. Nah,
orang-orang yang pernah terlibat di masa itu yang mengerti betul. Nah, bukan berarti kita harus selalu mau melihat ke belakang, tetapi barangkali jauh lebih bagus kita mencari untuk dalam waktu, katakan, karena waktu tersedia dari saat sekarang sampai PON itu cuma 4 tahun. Mempersiapkan atlet tidak gampang. Harus perlu waktu yang cukup panjang, perlu perhatian, dan juga terutama di situ pembiayaan. Nah, ini harus ada figur yang bisa membuka sekat-sekat antara KONI dengan pemerintah provinsi, dan juga dengan tentu di sini dengan yang menentukan nanti jatuhnya atau mengetuk palu terhadap anggaran itu sendiri nanti, yaitu DPR. Nah, harus ada figur yang bisa seperti itu, bisa menjembatani itu, dan juga figur yang bisa memang diterima oleh induk-induk cabang olahraga dan juga dekat dengan atlet-atlet. Nah, kalau saya sementara saat ini cuma ada satu orang figur yang secara pribadi, nah ini saya langsung aja secara to the point aja, mungkin cuma ada satu yang ada di Sulawesi Selatan ini saat ini adalah Pak Rum SH. Beliau pernah kedekatan dengan DPR, ya saya kira karena beliau belum lama, waktu yang baru-baru 1 tahun 2 tahun lalu ya, beliau adalah pernah ketua pimpinan DPR 2 periode. Kemudian beliau juga pernah menjadi ketua KONI, ketua harian KONI pada saat Pak Amin Syam gubernur. Nah, dan sampai hari ini pun masih kepedulian beliau terhadap pembinaan cabang-cabang olahraga juga masih kelihatan, masih ada perhatiannya. Nah, saya kira tidak perlu kita pusing-pusing cari lagi, harus mau ribut lagi dalam musda nanti untuk memilih orang siapa apa segala macam. Udahlah, mari kita sama-sama satukan tekad kita, bukan mau berkampanye untuk Pak Rum ini, tetapi ini saya berbicara pada artinya logika dan juga secara objektif kita melihat orang yang kira-kira ke depan bisa memimpin KONI ini dan bisa dalam waktu singkat bisa kembali mengembalikan nama besar Sulawesi Selatan di forum PON.